Baik, terima kasih masih bersama kami di Breaking News Arus Mudik Lebaran 2025 dan kita sekarang langsung ke Stasiun Gambir di mana ada rekan Yasmin Atania. Selamat siang Yasmin. Bagaimana situasi terkini di Stasiun Gambir siang hari ini? Silakan. Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Situasi di Stasiun Gambir Jakarta Pusat pada siang hari ini terpantau ramai. Pasalnya diprediksi hari ini menjadi puncak arus mudik untuk di wilayah Daob 1, KI Daob 1 Jakarta. Dan berdasarkan informasi ataupun data terbaru yang kami terima dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini akan ada sebanyak 49.258 penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daob 1 Jakarta ke sejumlah daerah baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dengan rincian data, Togi dan juga pemirsa, sebanyak 21.580 penumpang ini berangkat melalui Stasiun Gambir Jakarta Pusat. Bisa dilihat di layar televisi Anda, ini seperti inilah situasinya. Para calon penumpang sedang menunggu datangnya kereta yang akan mengangkut mereka ke sejumlah wilayah. Adapun didominasi ini oleh kota Cirebon, kemudian juga Yogyakarta, Surabaya, dan juga Semarang. Selain daripada itu, untuk di lokasi saya berada, yakni di lobi selatan, di sini memang terkait dengan sistem masuk ke area stasiun, ini harus menggunakan face recognition atau pengenalan wajah, yang mana ini bertujuan untuk mempermudah sistem pengecekan tiket, jadi tidak perlu secara manual, dan juga ini menghindari adanya penumpukan calon penumpang. Ini dapat dilihat di televisi, masih banyak calon penumpang yang melakukan pendaftaran begitu ya untuk sistem ini, karena memang ini sudah diterapkan sejak beberapa bulan yang lalu. Terkait dengan keterisian seat di Stasiun Gambir ini sendiri, jika kita bandingkan dengan hari kemarin pada tanggal 27 Maret 2025, ini memang meningkat hari ini. Di hari kemarin ada sebanyak 21.550 penumpang yang diberangkatkan melalui Stasiun Gambir. Kemudian juga, Togi dan juga pemirsa, PT KAI sendiri mengimbau kepada masyarakat, khususnya calon penumpang, untuk datang lebih awal ke stasiun, minimal 30 menit sebelum keberangkatan, guna menghindari adanya kendala pada saat boarding. Dan diharapkan pula tadi calon penumpang untuk mempermudah mobilitas dan juga akses masuk ke dalam area stasiun, ini mendaftarkan terkait dengan pengenalan wajah atau face recognition ini kepada petugas yang memang sudah disiagakan di depan dari pintu masuk Stasiun Gambir ini, Togi. Terkait mungkin puncak arus mudik di Stasiun Gambir ini sejak kapan? Apakah mungkin sejak 2 hari yang lalu atau sejak kemarin? Ya, Togi dan juga pemirsa, memang terkait dengan puncak arus mudik, kalau berdasarkan data yang kami terima dari pihak KAI, di hari ini memang ini paling tinggi angkanya ataupun tingkat okupansinya mencapai 102%. Tadi ada sebanyak 21.580 calon penumpang yang sudah terdata ataupun yang sudah membeli tiket begitu ya, yang akan diberangkatkan hari ini ke sejumlah wilayah. Tadi mayoritas adalah ke wilayah Cirebon, kemudian juga ke wilayah Surabaya, Semarang, dan juga Solo. Kalau kita lihat datanya dibandingkan dengan hari kemarin, ini hari per hari memang mengalami peningkatan. Pada tanggal 24 Maret ada sebanyak 16.929 penumpang yang diberangkatkan melalui Stasiun Gambir. Kemudian tanggal 25 Maret ada sebanyak 19.840 penumpang. Kemudian juga di tanggal 26 Maret ada sebanyak 21.189 penumpang. Dan di hari kemarin 27 Maret 2025 ada sebanyak 21.550 penumpang. Kemudian juga berdasarkan data terkini ataupun terakhir yang kami dapatkan dari pihak KAI untuk di hari besok, berdasarkan hasil data ini ada sebanyak 21.339 penumpang. Artinya angka di hari esok ini masih lebih rendah dibandingkan dengan hari ini, yang totalnya ada sebanyak 21.580 penumpang atau sekitar 102% tingkat okupansinya, Togi. Ya, Yasmin. Baik, terima kasih atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Selamat bertugas kembali, Yasmin.
Baik, pemirsa, kita akan kembali memantau sejumlah lokasi arus mudik dan kita sudah terhubung dengan rekan Hasnu Gara di Bandara Soekarno-Hatta dan ada rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Namun terlebih dahulu kita ke Hasnu Gara di Bandara Soekarno-Hatta. Silakan dengan informasinya, Hasnu Gara. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa, dapat kami laporkan memang bahwasannya sejak pagi pergerakan penumpang yang akan melakukan perjalanannya mudik dan liburan sudah terjadi. Saat ini saya berada di Terminal 2 domestik di mana memang masih nampak terlihat para penumpang yang melakukan perjalanan mudiknya melakukan validasi di counter check-in sebelum mereka memasuk ke area boarding. Hanya itu memang hari ini Togi pengelola Bandara Soekarno-Hatta telah memprediksi hari ini sebagai puncak arus mudik di mana pergerakan penumpang saat ini diprediksi sekitar 173.000 orang. Di mana 173.000 orang ini destinasi favorit yang mereka tuju diantaranya masih ada Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya, hingga Padang. Memang di counter domestik ini, tepatnya di 2E, terdapat 27 counter check-in dibuka oleh pengelola bandara untuk melayani para penumpang yang melakukan perjalanan mudiknya. Tentu hari ini juga jumlah penerbangan sebanyak 1.050 lebih penerbangan untuk melayani para penumpang yang melakukan perjalanan. Hal ini memang para penumpang baik itu yang bekerja maupun anak sekolah sudah mendapatkan liburnya, begitupun pihak swasta. Demikian, Togi. Ya, Hasnu Gara, bolehkah diperlihatkan situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta siang hari ini mungkin, dan mungkin tujuan mana yang favorit para pemudik ini menggunakan transportasi pesawat? Baik, kalau di depan saya, di sana memang counter check-in untuk wilayah Sumatera. Lalu di sebelah kanan layar kaca ini yang masih melakukan validasi ialah counter check-in untuk wilayah rute Jawa, Bali, Sulawesi. Dan peningkatan penumpang diprediksi bakal terus berlanjut hingga pada sore nanti, Togi. Ya, Hasnu Gara, mungkin bisa jalan juga lebih terdekat untuk melihat situasi terkini di bandara, dan mungkin bisa menjelaskan mungkin di keberangkatan ini daerah mana aja atau tujuan mana saja ini yang terjadi mungkin banyaknya penumpang yang sedang mengantri untuk berangkat. Hasnu Gara. Baik, Togi. Ini kita berada di depan counter Super Airjet untuk rute Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan juga Bali. Memang para penumpang di sini masih terlihat mengantri melakukan validasi di counter sebelum mereka masuk ke area boarding pesawat yang sesuai dengan jadwal penerbangan yang mereka sudah terima. Ya, kalau boleh tahu mungkin sejak jam berapa atau mungkin sejak hari apa terjadi penumpukan kepadatan pada penumpang mudik ini menggunakan pesawat? Ya, Logi, memang untuk kepadatan penumpang sendiri memang sudah terjadi sejak 4 hari lalu. Memang pergerakan penumpang terus meningkat, di mana biasanya 120.000 pergerakan penumpang. Namun pada momen arus mudik ini telah terjadi mulai dari 130.000 penumpang, 140.000, 160 hingga saat ini 173.000 penumpang. Baik, terima kasih Hasnu Gara atas informasi. Nanti kita akan update lagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita ke Iskandar Nasution yang ada di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Iskandar, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan dengan informasinya.
Ya, Iskandar, mungkin bisa diulang kembali karena kami pun punya kendala mendengarkan suara Anda. Kami masih menunggu rekan Iskandar Nasution ini di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ini terjadi pemirsa, para pemudik sedang mengantri. Ya, Iskandar Nasution, bisa mendengarkan suara saya? Ya. Oke, baik. Silakan dengan informasinya. Ya, seperti inilah kondisi pemudik yang akan menuju ke hari ini. Para pemudik sudah melakukan perjalanan mudik mereka dan ini akan langsung menuju ke kapal karena di Pelabuhan Ciwandan sendiri sudah mengaktifkan 3 perkereta apian dari Kementerian Perhubungan dan jajaran Provinsi Jakarta, ada wali kota, ada pimpinan DPRD dan teman-teman eselon 1 dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bersama kami juga tadi hadir para pemimpin redaksi, kami berdialog dan tentunya sama-sama kita ingin melihat bagaimana sektor perhubungan, transportasi terutama di masa arus mudik ini bisa kita kawal dengan baik sesuai harapan masyarakat luas, dan ini juga menjadi arahan sekaligus kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah benar-benar serius untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membuat arus mudik ini aman, lancar, selamat bagi masyarakat dan tentunya menyenangkan serta lebih terjangkau. Yang kita lakukan tentunya di berbagai sektor transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Hari ini kita datang di Pasar Senen yang merupakan salah satu atau bahkan stasiun yang paling sibuk, paling padat, ratusan ribu berangkat setiap hari dari Pasar Senen maupun sebagai tujuan. Ini kita apresiasi, stasiun ini jauh lebih baik kondisinya, lebih nyaman, lebih indah, lebih cantik, dan mudah-mudahan selalu ada kemajuan yang bisa dilakukan oleh Pak Dirut dan jajaran KAI yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dan apresiasi, termasuk kepada Kementerian BUMN yang juga terus mengawal agar bandara, dermaga, stasiun, terminal semakin baik kondisinya di berbagai daerah. Kementerian PU tentunya juga punya tanggung jawab untuk bisa mempersiapkan segala sarana dan fasilitas pendukung, termasuk jalan-jalan yang baik dalam kondisi yang prima untuk bisa digunakan oleh masyarakat luas. Kementerian Perhubungan tentunya berada sebagai penjuru meyakinkan semuanya bisa beroperasi dengan baik, ditambah jumlah armada dan maskapai transportasi, termasuk kereta api tadi kondisinya juga saya lihat secara langsung sangat baik, dan masyarakat juga tadi menyampaikan testimoni nyaman menggunakan kereta api. Tepat waktu, jam 11:10 TET, berangkat ya berangkat. Ini sesuatu yang sangat diharapkan, kalau tepat waktu, nyaman, aman, saya rasa itulah yang menjadi harapan masyarakat kita. Oleh karenanya, kami ingin terus mengawal ini. Diberikan diskon antara tanggal 7 sampai tanggal 17 Maret untuk kereta api sebesar 25%, untuk pesawat hingga 13, 14, 15% diskonnya. Untuk domestik dan ekonomi, diskon tarif jalan tol 20% di 17 ruas Trans Jawa dan Trans Sumatera, dan berbagai upaya lain termasuk mudik gratis. Kementerian BUMN telah menyiapkan ratusan ribu untuk mudik gratis tahun ini. Jadi teman-teman sekalian, kami berupaya yang terbaik dan mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kita bisa kembali bersama keluarga merayakan Idul Fitri dengan sukacita di kampung halaman masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih. Pak Wamen, menambahkan dari Pak Menko, kami mengawasi terus memastikan bahwa seluruh BUMN yang terlibat dalam acara mudik tahun ini semuanya siap dan perform dengan baik. Hari ini di KAI, nanti saya juga akan mengecek Command Center Jasa Marga, memastikan bahwa rekayasa lalu lintas Jasa Marga efektif di seluruh ruas jalan tol Trans Jawa. Kemudian juga akan mengecek Airnav, memastikan bahwa bandara kita, baik Angkasa Pura, Airnav maupun airline kita, Garuda, Citylink, dan Pelita semua berjalan dengan efektif dan keselamatan dan kenyamanan penumpang terjamin dengan baik.
Dan juga kita pastikan bahwa di laut PLNI dan ASDP yang menyeberangkan juga semuanya berjalan dengan efektif dan memastikan bahwa tidak ada kendala-kendala dalam para masyarakat mudik ke daerahnya masing-masing. Terima kasih. Satu pertanyaan karena waktunya pendek, langsung mengenai angkutan lebaran. Silakan. Tadi saya lihat ke sana kan udah banyak banget mudik itu sampai duduk-duduk di plaza itu kayak kan kelihatannya kurang elok gitu Pak. Itu ada kayak masukan gitu kan perusahaan gitu untuk para pemudik. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi kereta api sedang punya rencana pengembangan stasiun Pasar Senen ini. Ya. Jadi kita dengan stasiun existing kapasitasnya terbatas, sehingga yang kita lakukan perbaikan fasilitas ya, termasuk eskalator, pemasang AC. Tapi kereta api sudah punya rencana desain yang lebih besar, ultimate, nanti akan segera dilakukan. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih. Cepat. Bisa breaking news, arus mudik lebaran 2025 akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.